Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidangan tamu Allah di bulan Ramadan ini untuk memanfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah di bulan Ramadan ini untuk menggali segala macam hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para tamunya, menggali segala pahala dan mensucikan diri kita untuk segala jiwa kita menjadi suci dan dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan musim seminya taubat. Jadi ketika misalnya dalam setahun itu ada musim semi atau musim yang terbaik, maka bulan Ramadan adalah musimnya atau bulannya yang terbaik untuk bertaubat. Di dalam riwayat dikatakan fa inna syaqi man hurima ghufranallah fi hadha syahril azim, bahwa orang yang merugi atau orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Ramadan kita bukan hanya menjaga makanan dan minuman ya sampai dari subuh sampai maghrib, tetapi kita pun menjaga lidah kita, menjaga perilaku kita. Di dalam riwayat dikatakan inna siyama laisa minat ta'am wasyarab wahdah innahu lisawmi syartun yahtaj an yuhfad hatta yatimma saum, bahwa saum itu bukan hanya menahan makan dan minuman, tetapi saum tersebut memiliki syarat di mana dengan syarat tersebut bisa sempurna saum tersebut. Jadi saum seperti saumnya Maryam binti Imran, yang dimana beliau telah bernadar untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Artinya maksudnya di sini adalah faida sumtum fahfadu alsinatakum. Jadi ketika kita bersaum, kita menjaga lidah kita anil kadhibi, dari kebohongan, wa ghuddu absarakum, dan menjaga pandangan kita, wala tanaza'u, dan tidak berselisih, saling berselisih, wala tahasadu, dan tidak saling hasud kepada orang lain, wala tasabbu, dan juga tidak saling menghina. Artinya tidak membuat dengan lidah kita, dengan perilaku kita menyakiti orang lain. Seperti dalam riwayat sebelumnya bahwa salah satu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menyakiti manusia. Oleh sebab itu puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Di sini sebagai jalan kita berpuasa untuk kita membersihkan diri kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah min dunubikum warfa'u ilaihi aydiyakum biddu'a fi awqati salatikum, bahwa bertaubatlah kepada Allah min dunubikum, dari dosa-dosa kita semua, warfa'u, dan angkatlah ilaihi aydiyakum, ini kepadanya ini tanganmu, dengan berdoa seperti ini, biddu'a fi awqati salatikum, di waktu-waktu salat. Jadi doa dalam riwayat dikatakan doa yang paling mustajab adalah doa yang setiap setelah melaksanakan sholat, maka laksanakanlah untuk bertaubat di sini, khususnya di bulan Ramadan. Fa innaha afdalus saat yang durullahu azza wa jalla, bahwa bertaubat, berdoa setelah sholat dan di bulan Ramadan adalah afdalus saat, jadi saat-saat yang paling utama. Yang durullahu azza wa jalla fiha, Allah akan memperhatikan, melihat orang yang berdoa, yang bertaubat pada waktu-waktu itu. Birrahmati ila ibadihi, dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yujibuhum, dia akan menjawabnya, idza najauhu, jikalau dia bermunajat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Wa yulabbihim idza nadauhu, dan juga dia akan berkata atau menjawabnya ketika misalnya hambanya meminta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Wa yu'tihim idza sa'aluhu, dan Allah akan memberikan hadiah apapun, memberikan taubat, memberikan maghfirah kepadanya, idza sa'aluhu, kalau dia memintanya. Wa yastajibu lahum idza da'u, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan segala apa yang dia doakan. Bulan ini adalah bulan taubat,
Sebab hubungan kita dengan Allah sungguh hubungan yang lebih dekat daripada bulan-bulan lain. Secara asas, taubat dan penyesalan adalah salah satu daripada yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jalan daripada kasih sayang dan kelembutan atau lutf Allah Subhanahu wa taala. Imam Zainal Abidin di dalam doa Abu Hamzah Tsumali berkata, "Falau ittala al-yawma ala dhanbi ghairuka ma fa'altuhu walau khiftu ta'jilal 'uqubati lajtanabtuhu." Jadi, jikalau ada seorang selainmu hari ini yang mengetahui dosaku dan penyimpanganku, maka aku tak akan melakukannya. Dan jikalau aku takut jika azab dosa tersebut disegerakan, maka aku akan menjauhinya. La li'annaka ahwanun nadirina ilayya wa akhaffu al-mutalli'ina alayya. Hal itu bukan didasari dengan engkau kurang memperhatikanku, bukan itu, tetapi bukan juga engkau kurang pengetahuan akanku karena engkau maha mengetahui akan segala apa yang ada dalam diriku, tetapi karena engkau ya Tuhanku. Bali annaka ya Rabbi, tetapi engkau, karena engkau ya Tuhanku, khairus satirin, Tuhan yang maha baik untuk menutup segala apa yang kita lakukan atau aib-aib yang kita lakukan. Wa ahkamul hakimin, dan juga Tuhan yang maha hakim. Wa akramul akrimin, dan Tuhan yang maha karim. Satarul uyub, di mana engkau menutup daripada segala aib-aib kita. Ghafarud dzunub, dan juga menutup, ghafar mengampuni, ya kan, mengampuni segala dosa-dosa. Allamul ghuyub, dan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Tasturul dzamba, yang menutup segala dosa, yang menghapus segala dosa. Bikaramika, dengan maha karimu. Wa tuakhirul uqubata, dan engkaulah yang mengakhirkan uqubah, tidak mendahulukan uqubah. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bihilmika, dengan kasih sayangmu, dengan kebaikanmu. Falakal hamdu, maka hanya kepadamu lah pujian. Ala hilmika, atas kebaikanmu. Ba'da ilmika, setelah ilmu, atau setelah pengetahuan. Jadi Allah mendahulukan daripada kebaikan, daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, daripada keadilan, daripada ilmunya Allah akan segala dosa-dosa kita. Wa ala afika ba'da qudratik, dan Allah mendahulukan daripada ampunannya daripada kudrah atau kekuatannya. Allah memiliki kekuatan untuk mengazab setiap hamba-Nya yang berdosa, tapi Allah mendahulukan afu, atau maafnya daripada kekuasaannya untuk mengazab seseorang yang berbuat dosa. Kita lihat bahwa di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mensucikan diri kita, seperti mendekati makom-makom para aulia atau para nabi yang bisa mensucikan. Mereka adalah orang-orang suci yang bisa mensucikan dirinya, dan kita pun berusaha untuk mencapai orang-orang yang bisa mensucikan diri kita menjadi seorang yang bebas dari segala dosa. Kita sedikit melihat cerita dalam riwayat kisah iblis yang berdialog dengan Nabi Yahya alaihissalam, di mana iblis berkata, "Saya ingin beri nasihat kepadamu wahai Yahya." "Yahya, saya tidak butuh nasihat darimu wahai iblis, akan tetapi apa yang engkau ketahui dari anak Adam, katakanlah." Iblis berkata, "Wahai Nabi Allah, anak Adam ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan sepertimu, yakni yang maksum, tanpa dosa, tanpa kemaksiatan, tanpa melakukan kemaksiatan. Maka saya sudah berputus asa." Iblis mengatakan, "Saya sudah berputus asa untuk bisa menggoda orang-orang sepertimu." Tetapi yang kedua, golongan kedua ada mereka yang secara total di bawah kendaliku. Apa yang saya inginkan mereka lakukan. Sangat mudah untuk mengendalikan dan menggoda mereka. Inilah golongan kedua. Dan golongan ketiga adalah orang-orang yang mana saya sangat sulit untuk menggodanya, tetapi saya terus berusaha menggoda mereka. Dengan berusaha keras saya lakukan supaya mereka tersesatkan, baik itu dengan godaan uang, godaan kedudukan, godaan nafsu, godaan riya, godaan ujub, godaan kezaliman. Tetapi mereka
kembali kepada Tuhannya dan bertaubat, maka hancurlah segala usahaku, seakan-akan tidak ada lagi efek padanya. Begitu pula berulang kali saya goda, ini iblis menggoda orang tersebut, ketika mereka bertobat maka hancurlah segala usahaku. Dan inilah termasuk golongan kita, insya Allah, yang dimana kita terus berusaha untuk bertobat kembali kepada Allah, dimana iblis istilahnya usaha iblis dan usaha setan pada saat itu akan hancur ketika kita bertobat. Maka teruslah kita bertobat, maka pada saat ini iblis pun akan berputus asa dari orang-orang dalam golongan ketiga ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus bertobat, terus apapun kita melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa yang besar, naudzubillah min dzalik, kita tetap terus bertobat. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh maghfirah, seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa bulan Ramadan adalah salah satunya adalah bulan maghfirah. Imam Shadiq berkata, ketika hamba bertaubat nasuha, Tuhan yang Maha Kuasa mencintainya dan menyembunyikan dosa-dosanya. Jadi ketika kita bertaubat, apalagi di bulan Ramadan, maka Imam Shadiq maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembunyikan dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Lalu saya berkata, bagaimana dia menyembunyikannya? Perawi berkata kepada Imam Ja'far Shadiq, dia berkata, pertama, dua malaikat yang ditugaskan, ini Raqib dan Atid, untuk menuliskan semua amalan perbuatannya, Tuhan akan melupakan apa yang dia tulis dari dosa-dosanya. Kedua, ditujukan kepada anggota tubuh bahwa kalian juga harus menyembunyikan dosa-dosanya. Jadi anggota tubuh kita akan bersaksi suatu saat di alam akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh tubuh tersebut untuk tidak melaksanakan, untuk tidak menjalankan atau untuk tidak bersaksi kepada kita. Ketiga, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan ke bagian bumi di mana dia melakukan dosa di bumi tersebut, tapi Tuhan memerintahkan untuk menyembunyikannya. Oleh karena itu, pada hari dia bertemu dengan Tuhan, tidak akan ada yang bersaksi melawan dia. Bagaimanapun manusia sebenarnya tidak putus asa akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun telah melakukan dosa apapun. Sama seperti dia seharusnya tidak memiliki banyak harapan dengan harapan dunia. Sebaliknya, dia harus berada di tengah-tengah antara harapan dan khauf. Maka kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima taubat-taubat kita, dan kita terus memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini kita untuk tetap kita memanfaatkan bulan-bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Jangan sampai, kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dan kita belum mencapai maghfirah. Insya Allah kita termasuk orang-orang di bulan Ramadan ini yang mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.